Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo selamat sore pemirsa, salam jumpa kembali bersama saya Wastina Idboho dalam dialog khusus bersama Happy Dental Clinic Grand Batam Mall. Tentunya dalam episode kali ini, edisi kali ini sudah hadir bersama kita Dr. Getsa Asandi selaku dokter gigi. Kita akan berbincang selama 1 jam ke depan terkait gigi sehat, senyum, percaya diri bersama Happy Dental Clinic Grand Batam Mall. Oke pemirsa, tetap stay di layar kaca Anda dan layar handphone Anda karena 1 jam ke depan kita akan ngobrol tentang kesehatan gigi ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, halo kita sapa dulu dokter. Ya, halo Dokter Getsa, apa kabar dok? Ya baik kak. Baik, sehat ya. Ya, sehat. Kelihatan banget nih dari wajahnya dokter ya. Oke dokter, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Ya. boleh dokter disapa dulu. Oke, iya selamat sore pemirsa Batam TV. Perkenalkan saya Dr. Gigi Getsa. Saya bertugas sebagai dokter gigi di Happy Dental Clinic Grand Batam Mall. Ya. Oke, baik. Dokter Getsa, boleh dong dokter untuk mengawali obrolan kita dalam edisi kali ini, dokter boleh memperkenalkan Happy Dental Clinic yang lokasinya ada di Grand Batam ya? Ya betul. Jadi Happy Dental Clinic adalah klinik gigi yang berlokasi di dalam Mall Grand Batam Mall. Jadi klinik kami juga menyediakan pelayanan-pelayanan secara umum seperti halnya konsultasi gigi, kemudian juga reguler secara rutin juga melakukan perawatan untuk scaling gigi, kemudian juga perawatan restorasi seperti penambalan gigi, pembuatan gigi palsu, kemudian juga pencabutan gigi, dari pencabutan gigi yang sederhana sampai pencabutan gigi yang kompleks seperti pembedahan atau odontektomi. Dan kemudian juga kita melakukan perawatan juga dari segi estetik ya, contohnya seperti perawatan behel, kemudian whitening dan juga ada veneer juga. Oke, ini kita akan bahas lebih jauh lagi ya dokter dalam 4 segmen ke depan. Tapi dokter boleh dong pemirsa Batam TV juga tahu sudah berapa lama nih Happy Dental Clinic hadir di Batam? Ya, Happy Dental Clinic itu sudah hadir dari akhir tahun 2022, jadi kurang lebih hampir sudah 3 tahun. Jadi di akhir tahun 2022 itu Happy Dental pertama kali berdiri, Desember 2022. Desember 2022, Iya, hanya ada di Grand Batam Mall atau sudah berapa cabang? Sebenarnya memang Happy Dental Grand Batam Mall itu merupakan cabang dari Jakarta. Sebenarnya di Jakarta itu lebih banyak lagi. Oh, lebih banyak lagi iya, ya. di mall-mall juga ada. Berarti ini nanti di Batam sendiri bakalan ekspansi lebih banyak juga di sini. Iya, mungkin ke depannya ya. Oke, baik. Dokter, kenapa kesehatan gigi itu begitu penting? Iya. Jadi kesehatan gigi kenapa begitu penting? Kenapa? Karena kesehatan gigi itu sangat mempengaruhi dengan kepercayaan diri kita. Yep. Kenapa? Gigi itu adalah salah satu hal utama yang pertama kali terlihat. Misalkan contoh saya berkomunikasi dengan Kak Wasti. Jadi ya mungkin salah satu hal yang kita lihat adalah gigi. Gigi, betul ya. ya. Tentu saja. Jadi kita kan pasti langsung smile betul gitu sekali. Jadi kalau misalkan gigi kita rapi, gigi kita bersih, karang gigi kita mungkin nggak ada gitu ya. Jadi kita lebih pede, kita lebih percaya diri untuk mungkin senyum, mungkin artikulasi kita saat berbicara mungkin lebih jelas dibandingkan sebaliknya kalau misalkan gigi kita itu banyak lubangnya, karang gigi banyak, dan itu mungkin akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri kita. Dan juga perlu pemirsa juga ketahui bahwa kalau misalkan gigi kita banyak lubangnya, atau misalkan gigi kita ada sisa akar gigi yang tidak dicabut, yang seharusnya dicabut, itu akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Yap, betul. Nah, jadi dari sisi kitanya pun juga nggak pede karena mulut kita bau, dan juga lawan bicara kita juga mungkin nggak mau terlalu dekat bicara dengan kita. Nyaman, iya, ya, betul sekali. Itulah makanya kenapa pentingnya kesehatan gigi terhadap kepercayaan diri kita. Selain itu apa saja nih gaya hidup, mungkin pola makan itu berpengaruh nggak, atau berapa besar tuh persentase pengaruhnya terhadap? Iya, sering saya jumpai beberapa pasien itu sebenarnya lebih ke kebiasaan sehari-hari kita yang mungkin
salah ya dalam merawat gigi. Contohnya, pertama jarang sikat gigi. Saya pernah menemukan pasien itu sikat gigi mungkin cuma 1 kali sehari. Atau bahkan pernah saya menemukan lebih parah lagi, ada pasien yang bahkan seharian itu nggak sikat gigi, besoknya baru sikat gigi. Nah itu salah satu kebiasaan yang sangat salah ya. Kemudian yang kedua itu cara menyikat giginya. Cara menyikat gigi itu mungkin secara umum orang-orang tahu ya sikat gigi secara horizontal. Nah padahal gerakan itu akan menyebabkan kerusakan pada permukaan gigi. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Nah kemudian yang ketiga, kebiasaan yang paling sering saya jumpai adalah kalau misalkan sakit gigi, cuman minum obat. Nah jadi masyarakat atau mungkin orang-orang awam selalu hanya senjatanya obat. Kalau misalkan sakit gigi obat dulu, karena mungkin ya karena takut sembuhan. Padahal obat itu hanya menangani sementara saja. Sedangkan sumber penyakitnya atau sumber infeksinya itu tidak terkoreksi sama sekali. Jadi mungkin contoh saya minum obat hari ini, mungkin sembuh hari ini, tapi nanti 1 bulan lagi akan muncul lagi sakitnya. Karena setiap penyakit gigi itu harus ada tindakan yang dilakukan. Nah dokter, sehari itu lebih baik kita berapa kali sikat gigi? Iya. Dan waktu itu apakah durasi kita menyikat gigi itu berapa lama harusnya dok? Oke, secara ideal menyikat gigi itu 2 kali sehari. 2 kali sehari. Pertama itu pagi setelah sarapan, kemudian yang kedua itu malam sebelum tidur. Nah ini kenapa? Karena secara alami plak gigi itu akan terbentuk beberapa jam setelah kita menyikat gigi. Nah, jadi 24 jam pertama plak gigi itu akan menempel di permukaan gigi. 24 jam berikutnya plak gigi itu akan merekat semakin kuat sampai akhirnya 2 hari atau 3 hari ke depan plak gigi itu akan berubah menjadi karang gigi. Ya mungkin pemirsa tahu karang gigi itu sudah menjadi plak gigi yang keras. Nah, jadi akan sulit dibersihkan dengan menyikat gigi saja, tidak bisa. Nah, jadi tujuannya untuk menyikat gigi 2 kali sehari itu tujuannya adalah untuk memutus proses perlekatan yang semakin kuat dari plak gigi. Contoh, misalkan kita sikat gigi di pagi hari setelah sarapan mungkin jam 7 pagi. Kemudian ketemu malam, terakhir kali kita makan malam, misalkan contoh jam 9 sebelum tidur kita sikat gigi dulu. Nah, itu terhitung kurang lebih sekitar 12 jam atau 13 jam dan itu masih di bawah 24 jam sebelum plak itu makin kuat melekatnya. Jadi itulah tujuan yang sangat penting dari sikat gigi 2 kali, yaitu memutus proses perlekatan yang lebih kuat dari plak gigi agar lebih mudah dibersihkan. Gitu. Lalu tadi kakak nanya juga mengenai waktu durasi ya. Rata-rata untuk menyikat gigi itu kurang lebih sekitar 2-3 menit gitu untuk seluruh permukaan gitu. 2-3 menit untuk seluruh permukaan. Oke. Teknik mengikat gigi sendiri itu seperti apa sih dok yang tepat begitu? Oke. Nah ini saya izin saya mau memperagakan ya. Oke, ini kita langsung praktek ya cara menyikat gigi yang baik dan benar. Oke. Nah ini saya kasih tahu dulu mungkin yang tadi kan saya bilang bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang salah yang sering kita lakukan dalam hal menyikat gigi. Contohnya seperti ini. Kita sering menyikat gigi itu secara horizontal. Horizontal, betul. Seperti ini. Nah, gerakan seperti ini perlu diketahui bahwa bulu sikat itu bersifat abrasif. Jadi ketika kita salah menggerakkan, permukaan di leher gigi ini dia akan terkikis yang disebut dengan abrasi. Semakin parah itu akan menyebabkan gigi itu sensitif dan bahkan abrasi itu akan mencapai ke dalam saraf. Ya. Nah jadi gerakan yang benar adalah kalau misalkan rahang atas itu kita harus gerakan secara vertikal seperti menyapu ke bawah. Kalau misalkan rahang bawah itu menyapunya ke atas dengan gerakan vertikal juga. Contoh, misalkan ini rahang atas, kita sapu ke bawah seperti ini. Dan ini di setiap sisi ya. Setiap sisi seperti ini, kemudian di bagian sini juga seperti ini. Lalu pada bagian bawah kita buangnya ke atas. Ke atas ya. Iya. Sebaliknya begitu ya dokter. Betul. Nah, mungkin pertanyaannya adalah lalu bagian dalam gimana dok? Gitu. Nah, kita harus posisikan untuk bagian depan, kita posisikan sikat gigi seperti ini, kemudian sapu keluar. Ya. Nah, lalu bagian di sini
kita sapu juga seperti ini. Nah, makanya untuk posisi seperti ini kan kadang susah ya. Makanya kenapa saya bilang sikat gigi itu 2 sampai 3 menit. Lama juga gitu loh. Jadi untuk begitu banyak bagian yang harus kita sikat, itu perlu waktu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 menit. Dan jangan lupa, kita perlu juga untuk menyikat lidah. Karena lidah itu juga berpengaruh terhadap bau mulut kita ya. Jadi karena lidah kita itu juga bisa tersangkut makanan di sana. Makanan yang ukurannya kecil seperti kuah dan sebagainya itu bisa tersangkut di sana dan akhirnya menyebabkan bau mulut. Mungkin kita sering lupa untuk menyikat lidah kita. Kita hanya fokus ke gigi ya. Iya, betul. Oke. Nah, untuk alat lidah sendiri tuh apakah dengan menggunakan sikat gigi atau ada alat khusus nih yang disarankan, Dok? Iya, kita bisa menggunakan sikat gigi sebenarnya juga bisa. Tapi ada juga namanya tongue scrap ya. Nah, itu seperti kawat gitu yang kita akan gosokkan ke lidah kita, itu juga bisa membantu. Oke. Dokter, nah kemudian apa saja nih yang menjadi penyebab utama kerusakan pada gigi? Apakah hanya barang manis, makanan manis gitu saja atau ada hal makanan lain nih yang jadi penyebab utama, Dokter? Iya. Kalau ditanya penyebab utama, memang yang paling utama itu adalah makanan manis. Kenapa? Karena makanan manis itu mengandung gula. Nah, secara alami mulut kita itu ada bakteri. Bakteri baik, bakteri jahat ya di dalam mulut. Jadi bakteri ini juga mengkonsumsi gula itu, Kak. Contoh seperti kita makan ya, seperti halnya kita makan. Ketika kita makan, otomatis suatu saat nanti kita akan mohon maaf buang air besar ya. Nah, sama halnya seperti bakteri. Ketika bakteri itu mengkonsumsi gula, dia akan mengeluarkan asam. Nah, asam inilah yang akan menyebabkan gigi kita itu keropos. Nah, makanya kenapa sangat perlu kita sikat gigi secara rutin. Jadi kalau misalkan kita skip aja sikat gigi, terutama sikat gigi yang menurut saya yang paling penting itu adalah malam hari, Kak. Kenapa? Karena malam hari ketika kita tidur itu produksi air liur kita itu berkurang. Ya, air liur kita itu berfungsi sebagai self cleansing namanya. Jadi secara nggak sadar kita ini setiap saat itu dicuci, gigi kita itu dicuci oleh air liur kita sendiri. Nah, sedangkan waktu malam hari ketika kita tidur, kelenjar air liur itu menurun produksinya. Jadi makanya mungkin beberapa dari pemirsa pernah mengalami waktu pemirsa mungkin lupa sikat gigi waktu malam hari, besok harinya pagi-pagi asam mulutnya. Ya, mungkin Kakak pernah juga ya. Mungkin ya, pernah terasa asam. Nah, itu akibat karena memang pada saat itu self cleansingnya itu berkurang. Nah, gitu. Jadi sangat-sangat penting sikat gigi secara rutin, Kak. Oke, nah satu lagi yang paling penting nih, Dokter, pemilihan odol dan takarnya di sikat gigi itu seperti apa, Dok? Karena kan ada orang tuh yang full banget memenuhi sikat, ada tuh yang maunya dikit karena agak-agak pedas gitu ya, Dok? Iya. Sebenarnya sih kalau untuk pemakaian odol atau pemilihan odol, yang penting berfluoride aja, Kak. Sebenarnya patokan apakah pasta gigi yang A ini bagus atau yang B lebih bagus, sebenarnya sih yaitu opsi masing-masing ya sebenarnya. Karena kan di sana pasti pasta gigi itu akan menambahkan rasa mint dan sebagainya, itu sesuai selera. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah pasta gigi itu berfluoride, dan kemudian yang terpenting adalah cara menyikat giginya yang tadi saya bilang. Dan kalau untuk banyaknya sebenarnya kalau misalkan kayak seukuran biji jagung aja itu cukup aja sebenarnya. Cukup ya sebenarnya. Iya, cukup aja, nggak perlu banyak banget. Karena kebanyakan ya, Dok, kebanyakan tuh harus penuh gitu di sikat giginya. Betul. Oke, baik, Dokter. Nah, untuk sikat gigi sendiri berapa kali kita harus mengganti itu? Apakah dalam sebulan 2 kali, ke berapa kali? Kalau terlalu cepat kah sebulan? Ya, sepertinya terlalu cepat ya. Nah, jadi biasanya standarnya itu patokannya bukan berapa lama kita harus ganti, Kak, tapi patokannya adalah bulu sikatnya. Bulu sikatnya. Jadi bulu sikat itu kan berperan penting dalam untuk menyapu yang tadi saya ajarkan kan, yang tadi saya praktekkan, bahwa itu untuk menyapu sela-sela gigi. Jadi kalau misalkan bulu sikatnya udah keriting atau bengkok kanan bengkok kiri, itu tandanya kita harus sudah mengganti sikat gigi. Cuman biasanya sih standarnya saya info ke edukasi ke pasien saya bahwa biasanya 4 bulan sampai 6 bulan sekali udah boleh ganti. Gitu. 4 sampai 6 bulan udah boleh ganti, tapi patokannya sebenarnya bulu sikatnya. Bulu sikatnya. Iya, berarti kita harus memperhatikan betul nih bulu sikat gigi. Memang harusnya lembut atau seperti apa? Sebenarnya sih balik lagi dari ke kita ya. Maksudnya
biasanya sih saya menyarankan itu yang medium sih sebenarnya Medium. cukup oke. Karena kalau misalkan terlalu soft, takutnya mungkin tenaga kitanya kurang juga, dan juga mungkin daerah-daerah yang terlalu dalam mungkin nggak bisa, Nggak karena kan terjangkau gitu iya ya? terlalu lembut kan, Oke. jadinya kurang bisa sampai ke sana gitu. Jadi biasanya sih yang medium saja cukup. Udah Tapi kalau misalkan terlalu keras, itu pertimbangannya adalah kalau misalkan tenaga kita terlalu keras, itu akan menyebabkan yang tadi saya bilang abrasi, atau Abrasi, mungkin oke. bisa jadi lebih parahnya gusi kita itu jadi turun. Karena terlalu kuatnya gitu. Makanya biasanya saya menyarankan sih yang medium. Yang kurang. medium. Tapi ini dok, ngomong-ngomong tentang gerakan yang kuat dan soft nih, Ya. terlalu kuat, terlalu keras itu bagus nggak? Atau memang harusnya seperti apa dok? Ya sebenarnya sih jangan sampai kita melukai gusi kita sendiri ya. Kan kadang-kadang pernah juga orang bilang, oh gusi saya sering berdarah. Nah pertanyaannya, yang pertama pasti saya tanya adalah ada karang giginya bagaimana? Kedua, cara menyikat giginya bagaimana? Kalau misalkan memang kuat sekali sampai giginya berdarah, berarti kan itu ada salah. Ya, padahal sewajarnya saja sebenarnya untuk menyikat gigi. Nggak perlu sampai kuat-kuat kali sebenarnya. Yang penting tekniknya tadi. Tekniknya tadi yang harus bener ya, Iya, karena itu yang betul. penting supaya kotorannya juga keluar, kemudian gusi kita juga tetap sehat gitu Iya, ya betul. dokter. Oke, kita juga akan ngobrol tentang pemeriksaan rutin dokter. Seberapa penting melakukan scaling atau pemeriksaan rutin ke dokter? Kita tahan dulu dokter. Oke, iya. Kita akan jawab setelah yang satu ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Pemirsa Batam Televisi memiliki senyum indah dan gigi sehat tentu menjadi impian setiap orang. Kali ini kami bawa Anda ke salah satu klinik gigi modern dan terpercaya yang ada di Grand Batam Mall, yakni Happy Dental Clinic. Klinik ini sudah dikenal oleh masyarakat Batam Kepri, bahkan wisatawan dari Malaysia dan Singapura, sebagai tempat perawatan gigi yang nyaman, profesional, dan hasilnya memuaskan. Happy Dental Clinic Grand Batam Mall menawarkan berbagai layanan lengkap, mulai dari dental braces atau behel, Invisalign untuk perbaikan gigi tanpa kawat, dental crown dan dental bridges, root canal treatment atau perawatan saluran akar, scaling dan pembersihan karang gigi, dentures atau gigi palsu, veneers, sampai prosedur crown lightening, bone grafting, serta temporary dan permanent filling. Dengan layanan yang lengkap, pasien tidak perlu berpindah tempat untuk berbagai perawatan. Untuk Happy Dental Clinic ini adalah salah satu cabang dari pusat, yaitu Jakarta, dan untuk di Batam itu hanya di Grand Batam Mall. Untuk target kita itu salah satunya dari Kepri, Kepulauan Riau atau mancanegara, contohnya kayak Singapura dan Malaysia. Untuk keunggulan dari Happy Dental Clinic itu salah satunya fasilitas kita udah lengkap dan dokternya juga udah profesional. Terus satu lagi untuk keunggulan yang paling best itu dia pasien-pasien bisa sambil shopping, misalnya setelah tindakan mereka bisa langsung shopping begitu. Satu hal yang menjadi keunggulan dari Happy Dental Clinic adalah kualitas pelayanannya. Semua tindakan dikerjakan oleh dokter gigi profesional dan berpengalaman, menggunakan alat modern serta menerapkan standar kebersihan yang tinggi. Itulah mengapa banyak pasien merasa puas dan terus merekomendasikannya kepada teman, keluarga dan kerabat serta kolega.
Aku lagi perawatan gigi crown di Happy Dental Clinic. Pertama tuh dari rekomendasi temen deket. Terus pas aku coba sekali ya ini sih enak seru, nyaman. Terus juga dokternya sabar banget. Terus juga enak lah pokoknya dokternya. Terus tepatnya, terus juga habis dari klinik juga bisa langsung nge-mall. Dalam rangka menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Happy Dental Clinic Grand Batam Mall memberikan penawaran menarik, yaitu diskon 20% untuk semua perawatan gigi. Promo ini berlaku selama bulan Desember 2025 untuk semua pasien. Jadi ini adalah waktu terbaik untuk mulai merawat gigi, pasang behel, memperbaiki estetika senyum, atau sekedar melakukan scaling agar tampilan makin fresh menyambut tahun baru. Jadi tunggu apa lagi? Buat senyum Anda semakin percaya diri bersama Happy Dental Clinic di Grand Batam Mall. Untuk warga Batam yang mau cek kondisi gigi, yang mau lihat-lihat ada masalah dalam gigi, boleh datang ke Happy Dental Clinic Grand Batam Mall. Bagi warga Batam yang ingin mencari klinik perawatan gigi, kalian bisa nih ke Happy Dental Clinic Grand Mall Batam. Untuk informasi atau reservasi, Anda dapat menghubungi atau langsung datang ke alamat berikut ini. Happy Dental Clinic, for your happy life. Dari Grand Batam Mall, Tim Liputan Batam Televisi melaporkan. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dialog Khusus bersama Happy Dental Clinic Grand Batam Mall. Oke dokter, pertanyaan tadi, seberapa penting kita melakukan scaling atau pemeriksaan gigi ke dokter? Iya, untuk scaling sendiri sangat-sangat penting ya. Saya seringkali mengedukasi pasien saya bahwa rutinnya, idealnya itu scaling itu 6 bulan sekali Kak. Tapi saya harus melihat pasiennya juga. Ya. Kalau misalkan memang seseorang ada kebiasaan merokok, seseorang dengan ada kebiasaan kopi yang sangat sering dan juga minum teh yang sangat sering, biasanya itu stain itu atau karang gigi itu akan lebih cepat menempel. Nah biasanya saya akan menyarankan 3 bulan sekali. Tapi kalau misalkan pada saat saya cek bahwa ternyata kondisi rongga mulutnya baik dan juga mungkin karangnya tidak terlalu banyak, nah biasanya saya instruksikan atau edukasi pasien untuk datang 6 bulan sekali Kak. Oke, nah lalu untuk scaling gigi dan juga ada whitening gigi juga ya nanti ya dokter ya? Iya, dokter betul. nanti akan menjelaskan juga, tapi untuk scaling dan whitening itu dia sekali jalan nggak apa-apa? Iya, Seperti tidak apa? apa-apa. Iya, jadi biasanya memang kalau misalkan pasien datang dan ingin melakukan perawatan whitening, itu wajib untuk melakukan scaling dulu. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, jadi kita harus memastikan bahwa plak gigi atau karang gigi itu semua terlepas dari permukaan gigi terlebih dahulu sebelum kita melakukan whitening supaya hasilnya akan lebih maksimal. Karena kalau misalkan plak gigi itu masih menempel pada permukaan gigi dan kemudian kita lakukan whitening, jadi whitening itu jadinya melepasi plaknya saja, tapi zat pewarna yang menempel pada gigi itu tidak terlepas secara Masih langsung. tetap ada gitu dok? Makanya kenapa kita harus bersihkan dulu permukaannya supaya si bahan atau material si whitening itu langsung direct kenanya ke zat pewarnanya. Oke. Gitu. Oke, kita ngomongin tentang pemeriksaan ke dokter ya kapan gitu ya dok. Ya. Sekarang kita ngomongin tentang kecantikan gigi. Nah sekarang kan banyak orang juga nih yang ingin terlihat cantik tapi gigi rapi menggunakan behel gitu dokter. Iya. Mungkin dokter bisa jelaskan dulu nih apakah behel itu memang fungsinya untuk mempercantik gigi saja atau ada fungsi lain dok? Oke, iya. Secara umum behel itu fungsinya adalah untuk merapikan gigi. Yap. Mungkin yang paling sering terjadi adalah gigi itu tumpang tindih ya, tumpang tindih menumpuk, atau ada beberapa kasus yang giginya, mohon maaf, yang atasnya itu lebih maju daripada yang bawah, ataupun sebaliknya.
Jadi memang fungsi dari behel itu adalah mengembalikan posisi yang ideal. Posisi yang ideal itu ya mungkin saya bisa ambil contoh singkatnya ya seperti ini. Jadi posisi idealnya adalah rahang atas itu berada di depan dibandingkan rahang bawah. Nah, mungkin tujuan idealnya adalah seperti ini, kita merapikan gigi. Tapi ada juga mungkin fungsi behel yang lainnya adalah merubah profil dari bentuk rahang ataupun merubah profil juga dari depan. Misalkan contoh tadi saya bilang bahwa behel ada kasus yang gigi atasnya itu terlalu maju sampai-sampai bibirnya itu pun nggak bisa nutup. Nah, jadi begitu behelnya itu kita pakai dan kemudian kita tarik giginya ke belakang dan itu akan memperbaiki profil. Jadi bukan hanya sekedar merapikan, tapi profil wajah kita juga diperbaiki, dikoreksi. Dan juga ada beberapa pasien bilang bahwa, dok saya pengen, saya mungkin pipinya mau agak tirus sedikit gitu. Nah itu secara teori bahwa memang behel itu akan memperbaiki lengkung rahang. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah kita bisa memodifikasi lengkung rahang kita agak lebih masuk ke dalam. Terus tapi kita harus pertimbangkan juga profil wajah kita. Kalau misalkan memang profil wajah kita lebar, dalam artian tulang rahang kita itu lebar. Jadi kalau misalkan behel itu hanya cuman mengoreksi gigi, jadi mungkin kita hanya minim saja bisa untuk membuat wajah kita lebih tirus. Tapi kan yang paling berperan penting dalam profil wajah kita itu adalah tulang rahang kita sebenarnya. Kalau misalkan memang pada dasarnya tulang rahang kita itu lebar, ya mungkin kalau dengan menggunakan behel yang kita koreksi hanya giginya saja, bukan tulangnya. Bukan tulangnya. Gitu. Oke, ini juga penting banget ya untuk kita ketahui gitu ya, dokter. Betul. Oke, dok, apa perbedaan behel dan juga aligner? Oke, ya di sini mungkin saya mau ambil modelnya juga ya kak ya. Kebetulan Kita saya juga langsung bawa, tunjukin. biar langsung tahu. Nah ini jenisnya untuk yang behel. Nah kemudian ini yang aligner, mungkin saya bisa copot seperti ini contohnya. Ini aligner dan ini behel. Nah jadi sebenarnya kak secara fungsi keduanya sama, yaitu tujuannya adalah untuk merapikan gigi, memperbaiki profil yang tadi saya bilang, dua-duanya sama. Tapi saya di sini mencatat ada empat perbedaan yang paling mendasar. Yang pertama yaitu dari jenis bahan. Yang pertama itu behel. Kita bahas dulu behel ya. Behel ini terbuat dari metal khusus yang nantinya akan selalu melekat di permukaan gigi selama proses perawatan. Nah kemudian yang kedua aligner ini terbuat dari plastik khusus yang nantinya juga akan dipasang seperti ini contohnya, dipasang di permukaan gigi dan ini akan dipakai terus selama proses perawatan. Nah kemudian perbedaan yang kedua adalah dari kenyamanan dan juga penampilan kak. Nah kalau masalah kenyamanan dan penampilan ini sebenarnya balik lagi ke pasien masing-masing. Pada kenyataannya bahwa ketika kita memakai behel, mulut kita sebenarnya akan terasa lebih penuh kak. Oke. Jadi karena kan ada benda asing masuk ya gitu. Jadi mulut ada kita gitu. Iya, mulut kita akan terasa lebih penuh. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke pasien diri kita masing-masing. Kalau misalkan kita nggak masalah dengan hal itu, ya udah kita bisa pakai behel dengan baik gitu. Tapi kalau misalkan memang pilihannya adalah aduh, saya nggak mau dong ada barang yang terlalu menonjol gitu. Kalau behel kan kita menonjol gitu ya. Yang menonjol yang masuk dalam mulut saya itu opsinya bisa kita menggunakan Invisalign. Kenapa? Aligner. Kenapa? Aligner itu bahannya lebih tipis dan juga lebih transparan. Tadi saya bilang ini perbedaannya di penampilan juga. Kalau misalkan kita menggunakan behel, ketika kita berbicara, ketika kita tersenyum itu akan langsung tampak tuh. Ya kan ada kawat melintang begitu ya. Nah sedangkan tapi kalau misalkan pakai aligner itu akan tampak seperti tidak pakai apa-apa karena transparan. Nah, itu perbedaan kedua. Nah perbedaan ketiga itu di durasi perawatan. Nah kalau untuk behel ini durasi perawatannya itu seberapa lama sih kita melakukan perawatan untuk behel ini? Biasanya itu estimasinya adalah 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Tapi itu tergantung lagi seberapa parah kasusnya kak. Ada yang cuman mungkin berantakannya di depan aja. Tapi ada juga ada orang yang mungkin kasus ya
gigi ada gingsulnya mau ditarik turun, atau mungkin gigi gerahamnya juga berantakan. Nah itu tergantung. Jadi lamanya durasi perawatan itu tergantung dari seberapa parah. Itu yang pertama. Yang kedua, durasi perawatan itu tergantung dari seberapa kooperatif pasien juga, Kak. Karena tadi kalau seperti kita tahu, untuk pemasangan behel, pasien itu wajib untuk kontrol setiap bulan atau mungkin 1 bulan atau 2 bulan, tergantung dari bahan yang kita gunakan. Jadi kooperatif dari pasien itu juga penting, Kak. Jadi ada beberapa pasien yang mungkin lupa atau mungkin dia nggak mau kontrol-kontrol gitu. Nah itu akan memperlambat durasi perawatan. Nah sedangkan untuk Invisalign, jadi ketika pasien datang untuk mau membuat Invisalign, pasien itu nanti akan dikasih beberapa set, Kak. Jadi bukan cuma satu aja seperti ini, tapi ada beberapa set. Misalkan contoh paling minimal itu 14 set, bisa 7 set atau 14 set. Kita ambil yang tengahnya. 14 set itu, nah masing-masing set, contoh misalkan set pertama, nah ini. Dari set pertama sampai set kedua itu durasinya 2 minggu. Jadi dari set pertama setelah 2 minggu kita harus ganti ke set kedua. Ya, jadi kalau misalkan dibilang bahwa oh ya berarti pasien itu dapat contoh misalkan 14 set. Ya kurang lebih sekitar 7 bulan atau 8 bulan. Jadi intinya kalau untuk Invisalign perawatannya itu lamanya perawatan itu lebih mudah diprediksi, Kak. Tergantung seberapa banyak set yang kita gunakan gitu. Jadi itu perbedaan ketiga yaitu di durasi. Nah yang keempat, perbedaan keempat adalah di metode perawatan. Nah kalau untuk perawatan behel, jadi dokter itu sangat-sangat berperan penting dari awal, kemudian prosesnya sampai akhir. Kenapa? Makanya dari itu kenapa kita pasien itu diminta untuk kontrol setiap bulan. Karena kita harus mengganti komponen dan dokter harus memastikan bahwa pergerakan gigi itu harus tetap ada. Nah, juga ruangan-ruangan yang mungkin untuk fungsinya adalah untuk menggerakkan gigi juga harus ada setiap kali perjumpaan dan bahkan setiap hari gitu. Nah, kita harus memastikan juga karet-karet atau mungkin penahan-penahan kawat ini juga harus pada posisinya yang tepat. Nah, jadi peran dokter pada behel itu sangat-sangat berperan penting dari awal, pertengahan sampai akhir gitu. Bahkan hasil akhirnya meskipun memang pada akhirnya nanti kita akan diskusi misalkan antara dokter dan pasien itu akan diskusi. Misalkan contoh pasiennya dokternya tanya ke pasiennya bagaimana hasilnya, apakah ada yang kurang atau mungkin ada bagian gigi mana nih yang mau ditarik lagi atau mungkin posisinya mau bagaimana. Itu tetap didiskusikan. Tapi pada dasarnya adalah semua itu tergantung dokternya. Kalau untuk behel. Nah, tapi kalau Invisalign, peran dokter ini di awal dan juga di akhir. Yang pentingnya ya, Kak ya. Yang pentingnya itu di awal dan di akhir. Kenapa? Ketika seseorang ini pengen membuat pakai Invisalign, nanti prosesnya itu pertama gigi pasien itu akan dicetak. Kemudian cetakan itu akan dikirim ke lab. Ke lab dulu. Ya, labnya itu nanti akan kirim desain. Nah, di desain inilah kita bisa dokter itu diskusi dengan pasien. Jadi misalkan pasien maunya apa, tujuannya apa, hasil akhirnya mau seperti apa, bentuknya mau gimana, posisi giginya mau seperti apa. Nah, itu desain awal benar-benar dokter itu harus mendampingi pasien. Nah, lalu peran dokter juga yang penting itu di akhir. Di akhir itu adalah memastikan bahwa desain awal yang tadi sudah ditentukan oleh pasien itu apakah sudah tercapai di akhir. Itu dokter itu harus dokter itu harus memastikan. Nah, bagaimana pertengahannya? Nah, gitu di perjalanannya. Nah, ini perbedaan yang sangat signifikan dari behel dan juga Invisalign. Nah, di Invisalign itu peran dari pasien itu juga sangat penting, Kak. Tadi kan saya bilang juga bahwa pasien itu ketika memakai Invisalign itu akan dikasih beberapa set. Minimal itu bisa 7 atau bisa 14 paling sedikit ya. Atau ada beberapa kasus yang bisa sampai 30, 40, 50 tergantung tadi saya bilang keparahannya. Tapi kita ambil yang paling sederhana aja 14 set. Nah, jadi saya bilang tadi pada prosesnya peran pasien itu sangat penting. Kalau misalkan pasien lupa ganti
Nah, itu akan mempengaruhi hasil akhir. Contoh, tadi kan saya bilang dari set pertama sampai set kedua itu biasanya itu 2 minggu. Jadi 2 minggu sekali harus ganti, Kak. Terus ganti sampai akhir nanti. Gitu. Nanti mungkin beberapa kali, mungkin pada set kelima boleh kontrol ke dokter gigi untuk memastikan, dokter gigi yang tadi saya bilang untuk memastikan bahwa si Invisalign ini berada pada tempatnya. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi saya bilang peran pasien itu sangat penting, yang tadi saya bilang, kalau misalkan pasiennya lupa, aduh lupa dok, nggak kepake di set kedua, udah 4 minggu nih, nah itu akan mempengaruhi hasil akhirnya dan mempengaruhi durasinya juga. Terus abis itu juga pasien harus benar-benar memasang Invisalign ini benar-benar tepat. Contohnya misalkan kita pasang seperti ini, nah ini nggak boleh miring, harus benar-benar fit, tek gitu. Nah, jadi kalau sesuai dengan cetakannya gitu. Jadi kalau misalkan salah, nah itu nggak sesuai pasti. Ya gitu. Jadi benar-benar kalau Invisalign itu based on pasiennya. Jadi kalau misalkan pasiennya juga males, dan juga Invisalign itu dianjurkan pakainya itu setiap saat, Kak. Kecuali pada saat makan. Jadi waktu makan dilepas dulu. Setelah selesai makan baru pakai lagi. Nah, jadi sikat gigi dulu ya, Dok? Iya, dicuci dulu lah supaya ininya nggak kuning ya. Jadi memang pasiennya juga harus rajin dan harus telaten lah istilahnya gitu. Dan juga harus nyimpennya yang benar, jangan sampai hilang. Atau mungkin pakainya juga jangan terlalu berlebihan sampai patah atau bagaimana. Jadi peran pasien itu sangat-sangat penting. Nah, itu 4 dasar perbedaan yang paling mendasar ya dari behel dan juga Invisalign. Oke, dokter, udah jelas ya pemirsa ya, terutama untuk teman-teman semua pemirsa Batam TV yang mungkin suka menggunakan behel tapi lupa untuk diganti atau meriksa kontrol gitu ya. Kontrol. Ternyata kontrol ini sangat penting juga. Tapi dok, kalau misalkan tadi tuh kelewat misalnya set kedua gitu, udah kelewat, oh ternyata yang keempat nih gitu. Untuk mengembalikannya seperti apa lagi, dokter? Ya, jadi kalau misalkan memang sudah terlewat, pertimbangannya nanti harus dilihat dulu, Kak. Kesalahannya itu di pergerakannya atau hanya terskip. Jadi kalau misalkan hanya terskip, misalkan saya pakainya set 1 terus dari awal sampai akhir, ya itu hanya akan memundurkan durasi perawatan yang tadinya 7 bulan sampai 8 bulan, karena 14 set kan, 7 bulan sampai 8 bulan mungkin jadinya lebih lama. Lagi. Tapi kalau misalkan salah pasang, misalkan contoh agak miring sedikit, nggak fit, nggak pada cetakan seharusnya, bisa saja itu mempengaruhi gigi kita jadi berubah. Ya kan tadi saya bilang ada desain awal. Nah, harusnya desain kita setiap prosesnya itu, setiap minggunya itu, setiap 2 minggu itu harusnya itu udah ada step-stepnya. Jadi misalkan harusnya di set kedua harusnya sudah capai sini. Tapi ternyata loh kok berubah. Nah, itu bisa jadi akan dipertimbangkan untuk cetak ulang gitu. Jadinya bikin lagi ya gitu. Jadi problemnya di sana. Desainnya baru juga. Iya, karena kan takutnya udah bergeser ya, gitu. Agak ribet di pasiennya kalau gitu. Tapi penting juga ya, terutama untuk yang pengen nih, tapi belum kecapai, bisa dapat edukasi juga sekarang. Iya, betul. Oke, dokter. Kemudian untuk veneer gigi. Iya. Penting atau tidak, dan seperti apa tuh fungsinya untuk gigi, dok? Biasanya saya menghadapi pasien itu datang dengan keluhan pengen giginya di veneer. Biasanya itu tentang estetik ya. Biasanya keluhan mereka adalah giginya itu, bentuknya agak kurang bagus dok. Saya pengennya seperti ini. Atau mungkin dok warna gigi saya mungkin terlalu kuning gitu loh. Saya sudah whitening tapi tetap kuning gitu misalkan contoh. Nah jadi fungsi si veneer ini memang tujuannya adalah mengkoreksi bentuk supaya bentuknya itu lebih ideal, dan kemudian juga memperbaiki warna. Kadang-kadang ada warna yang basic warna kita gigi kita memang kuning nih, tapi pasien ingin mempercantik diri atau mungkin estetik ya, lebih estetik. Nah itu bisa dikoreksi melalui veneer ini. Jadi dari bentuk dan juga warna itu bisa untuk veneer. Tapi nggak ngaruh pada gigi kita begitu ya, dok? Pengaruhnya seperti apa nih, dokter? Iya, jadi pada prosesnya, nah ini kalau untuk menjawab hal ini, kita harus tahu dulu proses veneer itu seperti apa. Nah jadi kalau misalkan veneer itu, dokter akan melakukan pengikisan pada permukaan gigi.
mungkin sekitar 1,5 mili sampai 2 mili kurang lebih, ya. Jadi nanti bagian yang dibuang itu akan ditambal oleh si bahan veneer itu. Nah, jadi tadi kan kakak bilang pengaruhnya apa sih? Nah, jadi kalau misalkan nih masyarakat di Batam, kalau misalkan memang sudah memutuskan untuk memakai veneer, jadi harus persiapan diri bahwa seterusnya harus pakai veneer. Jadi logikanya gini, kalau misalkan veneer itu udah dipasang dan sewaktu-waktu kita mau lepas, kan kondisi gigi kita ini kan udah jadi makin tipis. Jadi kan nggak mungkin kita biarin gigi kita makin tipis. Jadi solusinya ya veneer lagi gitu loh. Terus. Jadi selama hidup veneer terus gitu. Iya, kurang lebih karena bentuknya juga sudah berubah. Oke, dokter. Kemudian untuk whitening gigi nih, ini juga biasanya untuk lebih ke kecantikan gitu ya, Dok ya. Nah, aman atau tidak dan berapa lama tuh hasilnya, Dok, akan terlihat? Oke, kalau ditanya aman atau enggak, sebenarnya tergantung seberapa sering kita melakukan. Dan juga, nah gitu perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara whitening dan juga veneer. Nah, pada veneer itu kita bisa memilih warna yang kita mau. Benar-benar kita bisa memilih. Contoh, misalkan kita pengen, Dok, saya pengen putih seperti kertas ini gitu. Itu bisa. Tapi kalau pada whitening itu nggak bisa. Karena tujuan utama whitening itu adalah untuk mengembalikan warna dasar gigi kita. Jadi gigi kita itu bisa berwarna. Contoh misalkan kita perokok, teh, pengonsumsi teh yang sangat sering gitu ya, gigi kita jadi kuning. Nah, ada zat pewarna di sana. Nah, jadi fungsi si whitening ini adalah melepas zat pewarna itu. Nah, tapi bukan serta-merta memutihkan banget gitu. Jadi kita nggak bisa pilih, Dok. Makanya kenapa saya bilang whitening itu aman sejauh sewajarnya kita pakai. Tapi ada pasien, saya pernah menemukan pasien bahwa dia, Dok, saya kok masih tetap agak kuning ya, Dok, saya mau putih lagi. Padahal sudah mencapai limitnya nih. Jadi dia mau terus, akhirnya itu terburuknya kalau misalkan kita keseringan whitening, gigi kita akan jadi sensitif banget. Karena kan makin lama makin terlepas, karena kan si bahan dari whitening itu kan dia mengandung asam. Nah, jadi gigi kita itu nanti jadinya sensitif. Gitu. Jadi kalau terlalu berlebihan, makanya kenapa saya bilang saya selalu mengedukasi pasien ketika pasien-pasien itu pengen melakukan perawatan whitening, saya bilang di awal bahwa fungsinya whitening ini sebenarnya adalah untuk mengembalikan warna dasar gigi kita, bukan memutihkan banget. Bukan memutihkan banget gitu. Jadi kita nggak bisa pilih. Jadi istilahnya kita pasrah nih, warna gigi kita dasarnya itu apa gitu loh. Jadi tujuan whitening adalah mencapai warna dasar gigi kita. Gitu. Akhirnya tahu juga ya. Mungkin masih banyak sekali orang di luar sana yang whitening gigi tapi mikirnya whitening berarti putih, bisa jadi putih banget kayak veneer gitu ya. Iya, nggak bisa. Oke, dokter. Tapi untuk veneer gigi, whitening gigi dan sebagainya, apakah ada efek samping? Iya. Seperti apa efek samping kalau ada? Kalau dari veneer yang tadi saya bilang ya, efek sampingnya adalah bahwa kita sudah harus siap bahwa memang kita harus pakai veneer terus. Karena memang gigi asli kita itu sudah dikikis, jadi nggak mungkin gigi asli kita tiba-tiba tumbuh lagi lapisannya, nggak mungkin. Jadi kita harus terpaksa harus pakai veneer terus-menerus. Nah, kemudian kalau untuk whitening yang tadi saya bilang, efek sampingnya ya kalau misalkan terlalu diforsir, terlalu dipaksa, warnanya saya mau lebih putih, padahal sudah mentok. Nah, itu akan menyebabkan gigi itu jadi ngilu. Makanya untuk whitening, nanti tadi saya ada terlewat mungkin pertanyaan bahwa seberapa sering sih kita ya. Jadi whitening itu tergantung juga kita itu perokok kah, atau mungkin kita sering minum kopi kah, teh kah gitu. Jadi kalau misalkan kita orang yang addicted pada hal-hal itu gitu, jadi ya itu biasanya saya bilang bahwa kemungkinan besar 1 tahun aja itu udah mulai nguning lagi. 1 tahun. 1 tahun udah mulai nguning lagi. Tapi kalau misalkan memang kita tidak bukan perokok, terus minum kopi juga atau teh juga normal-normal aja, nggak terlalu sering, mungkin bisa bertahan sampai 2 tahun sampai 2 tahun setengah sih, Kak. Gitu. Berarti harus mengikuti waktu kayak 6 sampai 1 tahun begitu ya untuk. Iya, betul. Siap. Baik.
Oke dokter, ini untuk kecantikan, perawatan sebagai dokter juga menjelaskan sebagian besarnya ya untuk kita ketahui. Tapi apa nih dok penyebab bau mulut yang sering terjadi, penyebabnya tuh apa dokter? Apakah cuman memang makanan doang atau apa dokter ya? Nanti dokter jawab setelah yang satu ini. Kita akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Pemirsa Batam Televisi memiliki senyum indah dan gigi sehat tentu menjadi impian setiap orang. Kali ini kami bawa Anda ke salah satu klinik gigi modern dan terpercaya yang ada di Grand Batam Mall, yakni Happy Dental Clinic. Klinik ini sudah dikenal oleh masyarakat Batam Kepri, bahkan wisatawan dari Malaysia dan Singapura, sebagai tempat perawatan gigi yang nyaman, profesional, dan hasilnya memuaskan. Happy Dental Clinic Grand Batam Mall menawarkan berbagai layanan lengkap, mulai dari dental braces atau behel, Invisalign untuk perbaikan gigi tanpa kawat, dental crown dan dental bridges, root canal treatment atau perawatan saluran akar, scaling dan pembersihan karang gigi, dentures atau gigi palsu, veneers, sampai prosedur crown lightening, bone grafting, serta temporary dan permanent filling. Dengan layanan yang lengkap, pasien tidak perlu berpindah tempat untuk berbagai perawatan. Untuk Happy Dental Clinic ini adalah salah satu cabang dari pusat, yaitu Jakarta, dan untuk di Batam itu hanya di Grand Batam Mall. Untuk target kita itu salah satunya dari Kepri, Kepulauan Riau atau mancanegara, contohnya kayak Singapura dan Malaysia. Untuk keunggulan dari Happy Dental Clinic itu salah satunya fasilitas kita udah lengkap dan dokternya juga udah profesional. Terus satu lagi untuk keunggulan yang paling best itu dia pasien-pasien bisa sambil shopping, misalnya setelah tindakan mereka bisa langsung shopping begitu. Satu hal yang menjadi keunggulan dari Happy Dental Clinic adalah kualitas pelayanannya. Semua tindakan dikerjakan oleh dokter gigi profesional dan berpengalaman, menggunakan alat modern serta menerapkan standar kebersihan yang tinggi. Mengapa banyak pasien merasa puas dan terus merekomendasikannya kepada teman, keluarga, dan kerabat serta kolega. Aku lagi perawatan gigi crown di Happy Dental Clinic. Pertama tuh dari rekomendasi temen deket. Terus pas aku coba sekali ya ini sih enak, seru, nyaman. Terus juga dokternya sabar banget. Terus juga enak lah pokoknya dokternya. Terus tepatnya, terus juga habis dari klinik juga bisa langsung nge-mall. Dalam rangka menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Happy Dental Clinic Grand Batam Mall memberikan penawaran menarik, yaitu diskon 20% untuk semua perawatan gigi. Promo ini berlaku selama bulan Desember 2025 untuk semua pasien. Jadi ini adalah waktu terbaik untuk mulai merawat gigi, pasang behel, memperbaiki estetika senyum, atau sekedar melakukan scaling agar tampilan makin fresh menyambut tahun baru. Jadi tunggu apa lagi? Buat senyum Anda semakin percaya diri bersama Happy Dental Clinic di Grand Batam Mall. Untuk warga Batam,
yang mau cek kondisi gigi, yang mau lihat-lihat ada masalah dalam gigi, boleh datang ke Happy Dental Clinic Grand Batam Mall. Bagi warga Batam yang ingin mencari klinik perawatan gigi, kalian bisa nih ke Happy Dental Clinic Grand Mall Batam. Untuk informasi atau reservasi, Anda dapat menghubungi atau langsung datang ke alamat berikut ini. Happy Dental Clinic for your happy life dari Grand Batam Mall, Tim Liputan Batam Televisi melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dialog Khusus bersama dokter ya. Oke dok, kita lanjut aja nih obrolan kita, apa nih penyebab bau mulut yang kerap terjadi? Iya. Dan bagaimana cara mengatasinya dokter? Oke. Ya, biasanya itu bau mulut itu terjadi karena ada lubang di gigi kita, kemudian juga karang gigi kita yang menumpuk, dan juga yang tadi saya sudah disampaikan di awal, kita lupa sikat lidah. Nah, jadi untuk mengatasinya tentu saja kita harus memperbaiki setiap permasalahan yang saya sebutkan, bahwa ya kalau misalkan ada tambalan kita tambal, kemudian juga kalau ada juga sisa akar gigi yang kadang-kadang kita tertinggal yang harusnya dicabut tapi kita nggak cabut. Nah, itu kita harus cabut supaya bersih gitu. Jadi sumber infeksi itulah yang membuat mulut kita itu jadi bau. Gitu. Iya, betul. Dokter bisa dijelasin yang seperti digambar ini dokter? Ya, ini kepada kasus anak-anak ya. Oh, lebih ke anak ya. Oke. Nanti mungkin Oke, kita lanjut aja. Ya. Nah, untuk anak nih, ini tadi ada gambar juga yang sudah ditampilkan, mungkin bisa kita lihat juga. Iya, boleh tampilkan yang tadi ya. Iya. Kapan anak sebaiknya mulai periksa ke dokter gigi gitu? Oke. Iya, pada umumnya sebenarnya itu 1 tahun setelah gigi pertama itu muncul. Berarti kurang lebih sekitaran anak usia 1,5 tahun sampai 2 tahun itu sudah boleh para orang tua yang ada di rumah itu boleh mulai untuk bawa anaknya ke dokter gigi. Kenapa? Karena karies atau lubang gigi itu juga bisa terjadi pada gigi anak, Kak. Nah, jadi selain untuk melakukan pengecekan gigi, juga anak juga dibiasakan ke dokter gigi. Jadi supaya tidak takut duluan gitu. Jadi mulai dibiasakan dari kecil bahwa belajar kita harus cek gigi. Nah, kemudian yang kedua, selain ketika pasien anak itu datang ke dokter gigi, selain dokter gigi itu merawat anaknya, tapi kita juga mengedukasi orang tua. Nah, inilah yang penting. Nah, ini saya mau kasih edukasi kepada orang tua di rumah bahwa ketika Bapak Ibu datang ke klinik, kita akan mengedukasi bagaimana caranya menyikat gigi anak, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan gigi anak Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti tadi digambar, boleh ditampilkan lagi. Ini adalah salah satu kasus yang paling sering terjadi. Boleh ditampilkan untuk gambarnya. Kadang kan gigi anak tuh seperti betul. ini ya dokter ya? Ya, ini kalau boleh Bapak Ibu lihat, ini yang disebut dengan rampan karies. Rampan karies. Iya, rampan karies. Penyebabnya adalah kebiasaan anak susu sampai tertidur. Terutama ini khususnya untuk susu formula ya. Susu formula. Karena susu formula itu mengandung gula. Jadi ketika anak itu menyusu sampai tertidur, susu itu tergenang di dalam mulut. Dan akhirnya yang seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa gula itu ada dalam mulut dan gula itu dikonsumsi oleh bakteri dan akhirnya menciptakan asam. Nah, jadi solusinya adalah saya mengedukasi Bapak Ibu yang ada di rumah, ketika anak ibu atau bapak menyusu sampai tertidur, tolong dilepas susunya, kemudian dengan menggunakan kain kasa dan juga air hangat, kemudian tolong dicuci permukaan giginya. Gigi iya, anak ya. Ya, supaya untuk mencegah
terjadinya karies atau rampan karies seperti ini. Ini sangat penting dan karena ini sangat-sangat sering terjadi. Oke, tapi untuk pada anak nih tadi kita ngomongin soal behel juga, anak-anak boleh nggak pakai behel? Kalau boleh itu dari usia berapa, Dok? Iya, idealnya kita harus menunggu sampai gigi susunya itu terlepas semua. Karena memang kan kalau gigi susu itu kan pasti diganti oleh gigi dewasa. Nah, jadi untuk lebih pastinya dan juga lebih baiknya, idealnya usianya itu kurang lebih sekitar 11 tahun sampai 12 tahun atau lebih tepatnya sampai gigi susunya tanggal semua. Oke, udah terjawab pastinya. Ya, pemirsa, saatnya kita mengetahui layanan apa saja yang diberikan oleh dental klinik ya. Oke, dokter mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa untuk diketahui. Oke, ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kami melayani dari hal yang paling basic yaitu konsultasi, kemudian juga cek gigi rutin seperti scaling, dan juga kami juga melayani juga untuk restorasi gigi seperti penambalan gigi, pembuatan gigi palsu yang lepas pasang dan juga yang permanen, juga melayani juga untuk pencabutan gigi dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks yaitu odontektomi atau pembedahan. Dan juga kami juga melayani juga untuk implan gigi juga, Kak. Implan gigi juga melayani juga. Lalu kami juga melayani juga untuk estetik ya. Tadi behel, aligner, kemudian juga veneers dan juga whitening. Betul. Oke, apa saja nih keunggulan dari Happy Dental Clinic, Dok? Ya. Seperti diketahui bahwa Happy Dental Clinic itu lokasinya sih, Kak, sebenarnya yang paling utama. Lokasinya strategis sekali karena di dalam mall. Jadi biasanya itu saya sering melihat pasien menunggu di luar daripada bosan di klinik, lebih baik jalan-jalan dulu. Nanti ketika jalan-jalan, ketika mungkin sudah gilirannya, dari admin kami akan mengkonfirmasi bahwa pasien diperbolehkan untuk datang. Itu keunggulan kami yang pertama. Yang kedua, tentu saja kami bekerja secara profesional. Kami menjaga integritas kami sebagai dokter dan juga kami bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang kami lakukan. Jadi pasien itu sudah menjadi tanggung jawab kami dari awal mula konsultasi sampai perawatan itu selesai, bahkan sampai seterusnya untuk menjaga kesehatannya. Gitu. Dan juga keunggulan kami adalah kami memakai alat yang sudah cukup sangat-sangat memadahi. Itu untuk setiap perawatannya. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Nggak perlu khawatir lagi. Oke, nah kemudian untuk Natal dan Tahun Baru sendiri nih, dengar-dengar katanya ada promo spesial. Seperti apa tuh, Dok? Iya, betul. Jadi untuk setiap perawatan yang ada di Happy Dental akan ada promo diskon 20%. Iya, untuk promo Natal dan Tahun Baru ini, Kak. Iya. Oke, promo 20% ya? Iya, untuk semua perawatan? Iya. Oke, ini menarik sekali nih. Jadi sebelum Natal kita udah harus dulu ya mengambil promo itu. Oke, dokter. Kemudian gimana sih caranya kita bisa terhubung dengan Happy Dental Clinic untuk membuat janji dan sebagainya sebelum kita melakukan pemeriksaan, Dok? Oke, iya. Kami ada platform media yaitu di Instagram. Ya, di Instagram kami yaitu Happy Dental Grand Batam Mall. Di sana juga di bio-nya tertera WA atau juga jadi masyarakat Batam bisa mengontak langsung melalui DM atau mungkin juga langsung kontak dari WA kami. Oke, ini juga ada tertera di bawah ya, pemirsa juga bisa dilihat, dicatat ya, di capture gitu. Oke, ada di bawah. Baik, dokter. Terakhir mungkin tanpa kita sadari kita sudah sampai pada penghujung obrolan kita. Ternyata 1 jam ngomongin tentang gigi itu nggak cukup ya, dokter ya. Oke, closing statement, Dok. Apa pesan yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Oke, iya, untuk masyarakat Batam, untuk menghadapi sebuah penyakit kita harus punya prinsip dasar yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, jadi perawatan gigi itu kita bisa lakukan setiap hari di rumah. Kemudian juga kita harus sadar bahwa cek gigi rutin itu sudah harus menjadi habit juga, Kak. Nah, kemudian mungkin saya juga tahu dan juga beberapa pasien sering bilang bahwa aduh saya mungkin kita merasa perawatan gigi itu sering dikesampingkan dan menurut kita kurang penting karena berbagai alasan. Contohnya misalkan takut ke dokter gigi karena takut sakit, kemudian terkesan menyeramkan ya.
Padahal kalau misalkan penyakit gigi itu sudah makin parah, itu lebih menyeramkan Itu lagi akan Kak. lebih menyeramkan Iya. lagi ya. Dan juga perawatan yang akan diterima akan lebih kompleks kalau misalkan lebih parah gitu. Jadi maka dari itu saya mengajak untuk masyarakat Batam, kita harus lebih sadar akan kesehatan gigi kita, dan juga kita harus rutin mengecek ke dokter gigi. Gitu. Oke, intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Luar biasa, terima kasih dokter. Iya, terima kasih 1 jam banyak. yang sangat luar biasa. Dokter bisa memberikan informasi sekaligus mengedukasi kita semua, terutama untuk pemirsa di luar sana yang mungkin belum punya kesadaran untuk memeriksa gigi atau merawat gigi ya. Oke. Nah, terima kasih sekali lagi untuk pemirsa juga. Saya Wastinait Boho dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda semua. Tetap stay tadi selama 1 jam untuk mengikuti kita obrol selama 1 jam. Baik, kita akan kembali dalam topik-topik menarik berikutnya. Sampai jumpa. Iya. Batam TV, inspirasi Kepri.